mentari. Dulu kita sahabat, berteman bagai ulat, berharap jadi kupu-kupu. Kini kita melangkah berjauh-jauhan. Kau jauhi diriku karena sesuatu. Mungkin ku terlalu bertindak kejauhan, namun itu karena ku sayang. Persahabatan bagai kepompong, mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Persahabatan bagai kepompong, hal yang tak mudah berubah jadi indah. Persahabatan bagai kepompong. 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dari Palembang di mana saja berada siang hari ini, di hari Minggu dan cerah ini di 21 September 2025. Dunia Anak kembali hadir menemani teman-teman di rumah yang sedang mendengarkan siaran ini melalui frekuensi 88,4 FM. Dan siang hari ini di Dunia Anak Kak Mita bersama dengan teman-teman kita dari Pandawa Sriwijaya Production, dan hari ini sudah bersama dua teman Kak Mita yang cantik-cantik tentunya. Yes, kita hari ini akan ngobrol bareng dua teman kita, ada Ika dan juga Heiza, dengan tema semangat belajar menulis cerpen. Siapa nih teman-teman di rumah yang seneng menulis cerpen dan membacakan cerpen? Kali ini Ika dan juga Heiza akan membagikan semangat belajar kita untuk menulis cerpen. Langsung saja Kak Mita akan bersama dengan Ika dan juga Heiza pagi hari ini. Terlebih dahulu kita akan sapa dulu sebelum kita mulai Dunia Anak pada pagi hari ini. Dan Kak Mita ingetin bahwasannya acara ini disiarkan langsung melalui YouTube kita Pro 4 RRI Palembang dan juga bisa didengarkan di RRI Digital. Langsung saja dua teman kita di ujung sana. Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Yang mana Ika, yang mana Heiza nih? Aku Ika. Oke, itu Heiza. Yang satu Heiza dan juga Ika ya teman-teman. Jadi hari ini Heiza dan juga Ika akan mengajak kita bersama untuk bersemangat belajar menulis cerpen. Kalau begitu langsung saja Kak Mita bakal serahin sama Heiza, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Kita jumpa lagi di Dunia Anak Pro 4 RRI Palembang. Nah, teman-teman pernah membaca cerpen kan? Ya, cerita pendek. Cerita yang hanya habis sekali duduk. Kisahnya banyak mengisahkan keseharian hidup kita. Ayo sekarang kita bahas cara belajar menulis cerpen. Dalam topik kita kali ini, semangat belajar menulis cerpen di Pro 44 RRI Palembang. Apa itu cerpen? Ayo kita bahas lebih lanjut di sini teman-teman. Seperti yang kita tahui, cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi, lalu dikemas secara pendek, jelas dan ringkas. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh saja. Cerpen juga bisa disebut sebagai fiksi prosa karena cerita yang disuguhkan hanya berfokus pada satu konflik permasalahan yang dialami oleh tokoh, mulai dari pengenalan karakter hingga penyelesaian permasalahan yang dialami oleh tokoh. Cerpen juga terdiri tidak lebih dari 10.000 kata saja. Cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek. Saat membaca cerpen biasanya sangat cepat selesai. Selain itu, isi pada cerpen juga sangat mudah dipahami karena ceritanya yang relatif pendek. Oleh karena itu banyak orang yang suka dengan cerita yang singkat dan tidak rumit seperti pada cerpen. Ceritanya memang singkat Kaiza, tapi
pasti asik ya membaca cerpen. Lalu apa ciri-ciri cerpen itu Kak Isa? Nah, ini ciri-ciri cerpen Ika. Ayo teman-teman di rumah simak juga ya. Secara spesifik, ciri-ciri cerpen ini mudah dikenali. Berikut adalah ciri-ciri umum cerpen. 1. Berpusat pada satu pokok cerita. 2. Penggunaan kata-katanya sangat ekonomis. 3. Panjang tulisannya tidak lebih dari 10.000 kata. 4. Dapat selesai dibaca hanya dalam waktu sekali duduk. 5. Biasanya kisah dari sebuah cerpen bersifat fiktif atau tidak nyata. 6. Karena panjangnya tidak mencapai 10.000 kata, terdapat satu alur atau alur tunggal saja dalam sebuah cerpen. 7. Kisah yang diceritakan biasanya tentang kehidupan sehari-hari. 8. Kata-kata yang digunakan cenderung mudah untuk dimengerti. 9. Penggambaran tokoh pada cerpen dilakukan dengan sangat sederhana. 10. Mengangkat sebagian kecil cerita dalam hidup. 11. Terdapat pesan dan kesan yang mendalam yang ditinggalkan oleh penulis kepada pembaca. Nah teman-teman, ingat ya, itu ciri-ciri dari cerpen. Sekarang kita bahas yuk fungsi cerpen. Sesuai dengan fungsi cerita pendek, ada 5 jenis, yaitu 1. Fungsi rekreatif, yaitu fungsi yang memberikan rasa senang, gembira, dan menghibur para pembacanya. 2. Fungsi didaktif, yaitu fungsi yang mengarahkan dan mendidikan para membacanya karena nilai kebenaran dan kebaikan yang memuat di dalam cerpen. Fungsi estetis, yaitu fungsi yang memberikan keindahan bagi para membaca karya ekstra cerpen. 4. Fungsi moralitas, yaitu fungsi yang mengandung nilai moral sebagai para membacanya bisa mengetahui moral yang baik dan moral yang tidak baik. Diharapkan pembacanya bisa mengetahui akibat moral dari tidak baik bagi dirinya, sehingga ia tidak melakukan moral yang tidak baik. 5. Fungsi religiusitas, mengandung ajaran agama yang dapat dijadikan teladan bagi para membacanya. Itu artinya setiap kita membaca cerpen, makna cerpen itulah yang memperlihatkan fungsi cerpen yang kita baca tersebut. Dan kita perlu paham juga tiap fungsinya saat kita akan menulis cerpen juga ya teman-teman. Oh iya, kita bahas juga struktur cerpen ke teman-teman di rumah yuk, Ika, agar teman-teman yang minat belajar cerpen bisa tahu apa struktur cerpen itu. Ayo Keiza, ayo simak teman-teman. Ketika kamu hendak membuat sebuah cerpen, perhatikanlah 6 struktur penyusun cerpen berikut ini. 1. Abstrak, berisi ringkasan atau gambaran awal dari kisah yang akan diceritakan. Bagian abstrak ini bersifat opsional, yang artinya adalah kamu boleh saja mengikut sertakan abstrak dalam cerpen yang ditulis. Boleh juga menghilangkannya. 2. Orientasi. Pada bagian ini kamu akan berkenalan dengan waktu, tempat, dan suasana yang terdapat pada cerpen tersebut. 3. Komplikasi. Pada bagian ini kamu akan menemukan urutan kejadian yang terdapat dalam cerpen. Kejadian tersebut disusun secara sistematis, kemudian dikembangkan menjadi hubungan sebab akibat. Pada bagian ini juga kamu akan mengenal tokoh dalam cerita tersebut beserta wataknya. Selanjutnya Ika teruskan yang apa saja struktur dari cerpen. 4. Evaluasi. Pada bagian ini, kamu akan mulai menemukan konflik sehingga menuju ke klimaks
penyelesaian dari masalah yang terjadi juga mulai diperkenalkan. 5. Resolusi. Resolusi memuat solusi atau penyelesaian dari permasalahan yang terdapat dalam cerpen. 6. Koda. Koda merupakan bagian terakhir dari sebuah cerpen yang berisi nilai moral atau pelajaran yang terkandung dalam cerpen. Ayo kita bernyanyi bersama terlebih dahulu ya teman-teman, lagu tentang semangat belajar. Pagi cerah, matahari bersinar, buka buku, mulai belajar, baca tulis, hitung ilmu baru dan setiap waktu. Ayo semangat belajar teman-teman, buku dan pena jadi sahabat. Belajar itu seru, belajar itu asik, makin pintar makin hebat. Di sekolah atau di rumah, setiap hari banyak yang baru. Menggambar, membaca, menulis, berhitung, semua hal baru saja. Ayo semangat belajar teman-teman, buku dan pena jadi sahabat. Belajar itu seru, belajar itu asik, makin pintar makin hebat. Jangan takut bertanya, coba. Setiap bertanya jawabannya ada. Dengan belajar kita bisa lebih hebat. Pasti bisa. Ayo semangat belajar teman-teman, buku dan pena jadi sahabat. Belajar itu seru, belajar itu asik, makin pintar makin hebat. Semangat belajar, terus berusaha, jadi pintar, jadi juara. Wah, asik ya lagunya. Jadi makin semangat belajarnya. Ayo sekarang kita bahas unsur-unsur cerpen yuk teman-teman. Unsur-unsur dalam cerpen sebuah tulisan tidak akan dikatakan sebagai cerpen jika tidak memiliki unsur-unsur yang membangun di dalamnya. Cerpen memiliki dua unsur pembangunnya. Di antara dalam unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur-unsur intrinsik dalam unsur-unsur pembangunan cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Jadi, jika diibaratkan sebuah penggunaan maka unsur-unsur intrinsik adalah komponen-komponen bangunan tersebut. Sementara unsuran ekstrinsik adalah unsur-unsur cerpen yang berada di luar karya cerpen tersebut. Maka tetapi secara tidak langsung unsur-unsur ini mempengaruhi proses pembuatan sesuatu cerpen. Berikut unsur-unsur dalam cerpen. 1. Tema. Dalam sebuah cerpen, tema bisa disamakan dengan pondasi sebuah bangunan. Tidaklah mendirikan sebuah bangunan tanpa pondasi. Dengan kata lain, teman adalah sebuah ide pokok.
pikiran utama sebuah cerpen. Pesan atau amanat, dasar, tolak atau bentuk rangkai cerita. Dasar tolak untuk bercerita. 2. Pesan dan arti. Setiap tulisan harus memiliki pesan atau arti yang tersirat di dalamnya. Sebuah tema adalah seperti sebuah tali yang menghubungkan awal dan akhir cerita di mana kamu menggantungkan alur, karakter, setting cerita dan lainnya. Ketika kamu menulis, yakinlah bahwa setiap kata berhubung dengan tema ini. Cerpen yang baik dan benar biasanya menyajikan berbagai persoalan yang kompleks, namun selalu punya pusat tema, yaitu pokok masalah yang mendominasi masalah lainnya. Dalam cerita itu, cerita yang bagus adalah cerita yang mengikuti sebuah garis batas. 3. Aluran plot, yaitu rangkai peristiwa yang menggerakkan cerita untuk mengacap efek tertentu atau sebab akibat yang membuat cerita berjalan dengan irama atau gaya dalam menghadirkan ide berdasar. Semua peristiwa yang terjadi di dalam cerita pendek harus berdasar hukum sebab akibat, sehingga plot jelas tidak mengacu pada jalan cerita, tetap menghubungkan semua peristiwa. 4. Penokohan, yaitu penokohan penciptaan citra tokoh dalam cerita. Tokoh harus tampak hidup dan nyata sehingga membaca merasakan kehadirannya. Dalam cerpen modern, berhasil tidaknya sebuah cerpen ditentukan oleh berhasil tidaknya menciptakan citra, watak, dan karakter tokoh tersebut. Penokohan dan yang di dalamnya ada perwatakan sangat penting dibagi sebuah cerita. Bisa dikatakan ia sebagai mata air ketuan sebuah cerita pendek. Untuk menjagakan efektivitas sebuah cerita cerpen untuk memiliki sekitar 3 tokoh utama. Karena terlalu banyak tokoh malah bisa menggaburkan jalan ceritamu. Jangan terlalu terlalu bawah untuk menamparkan sedetail-detailnya latar belakang tiap tokoh tersebut. Selanjutnya, 5. Latar atau setting, yaitu segala keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana dalam suatu cerita. Pada dasarnya, latar mutlak dibutuhkan untuk menggarap tema dan plot cerita, karena latar harus bersatu dengan tema dan plot untuk menghasilkan cerita pendek yang gempal, padat, dan berkualitas. 6. Sudut pandang tokoh. Sudut pandang tokoh merupakan cara bagaimana penulis cerita dalam menyesuaikan dengan cerita atau titik di mana penulis melihat cerita yang dibuatnya. Sudut pandang tokoh juga dapat dilihat sebagai teknik atau bahkan trik yang disengaja yang dilakukan penulis untuk menyampaikan kisahnya. 7. Amanat atau pesan. Dalam sebuah cerpen,
perlu ada amanat atau pesan yang disampaikan sesuai dengan fungsi cerpen itu sendiri. Itulah tadi unsur-unsur intrinsik cerpen ya teman-teman. Dan pula unsur-unsur ekstrinsik dari cerpen. Nah, ini dia unsur-unsurnya. 1. Latar belakang masyarakat. Pengertian latar belakang masyarakat di dalam unsur ekstrinsik cerpen yaitu suatu kondisi masyarakat yang mempengaruhi penggarangan dalam membuat jalan cerita. Contohnya seperti seorang penggarang yang mempunyai latar belakang masyarakat pedasan akan menuliskan cerpen dengan sudut pandangan cerita dasarkan pada yang dimengertikan dan faham. 2. Latar belakang penggarangan. Maksud latar belakang penggarangan dan dalam unsur ekstrinsik cerpen yaitu suatu penggarangan terhadap sejarah hidup maupun hasil garangan yang pernah dibuatnya. Nah, contohnya latar belakang penggarangan tersebut menyangkut berikut ini. Biografi. Pengertian biografi di dalam unsur ekstrinsik ini yaitu mengenai riwayatnya penggarangan yang ditulis secara keseluruhan de kondisi psikologis. Maksud kondisi psikologis di dalam unsur ekstrinsik ini yaitu suatu kondisi atau mood penulis ketika menulis cerita pendek itu sendiri. Kalau kita mau menulis cerita kita harus tahu unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen ya teman-teman, dan mengembangkan tulisannya berdasarkan dari unsur-unsur tersebut dan tentu saja akan dipengaruhi oleh unsur ekstrinsik. Oke pendengar, nanti kita akan sambung kembali bersama dengan Ika dan juga Heiza hari ini tentang tema kita yaitu semangat belajar menulis cerpen. Nah, kita akan kembali lagi sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sudah lama kita tidak saling bertemu.
Baik pendengar, kembali lagi kita di Dunia Anak pada siang hari ini bersama dengan Pandawa Sriwijaya Production dan ada Ika serta Heiza yang akan melanjutkan tema atau topik kita pada hari ini, yaitu semangat belajar menulis cerpen. Nah, kali ini Heiza dan juga Ika akan membacakan satu cerpen untuk teman-teman pendengar di rumah. Untuk itu langsung saja Kamita akan serahkan lagi acara ini sama Heiza dan juga Ika. Teman-teman, ayo sekarang kita membaca cerpen Simak Kami ya. Pesan ibu kepada Dina. Liburan sekolah sudah usai. Siswa-siswi SD Harum Sari kembali masuk sekolah, termasuk Dina, anak murid pintar di kelas 5B. Dina memiliki sifat yang ramah, tak heran dia disukakan oleh teman-temannya. Suasana kelas begitu ramai. Murid-murid saling bercakap dengan bercanda tawa. Begitu pula Dina yang ceritakan adiknya Rila. Selama 1 minggu libur sekolah, Dina ditugaskan ayah ibu untuk menjaga Rila. Kedua orang tuanya, Dina adalah pedagang yang bekerja di tempat wisata yang terjadi selalu liburan. Mereka sibuk berdagang karena banyak wisata yang datang. Dina sangat pandai bercerita sehingga teman-temannya asik mendengarkan. Adikku Rila sangat rewel, minta jajan ini, jajan itu, Min. Dengan perlahan aku mengasuh adikku, bermain congklak, menggambar, berhitung sampai bernyanyi. Rila sekarang bisa menghitung sampai 5. Aku juga menyanyikan lagu ketika dia mulai menangis. Seperti kasih ibu, cicak-cicak di dinding, layang-layang, dan sepeda baruku tambahnya. Dina pun mendapatkan pujian dari teman-temannya karena dia hafal dalam menyajikan lagu anak-anak. Tapi bagaimana ya cara mengasuh si Bimo yang nakalnya minta ampun? Kalau main sepeda selalu jemping-jempingan, kalau ada anak lain diserempet, emang sih gak sampai jatuh. Tapi sebagai kakak aku merasa was-was, khawatir karena kata teman Nina, kalau adikku selain nakal, cengengnya minta ampun. Kalau dibawa kemana-mana pasti nangis, padahal udah gak nyusul lagi. Kalau aku lagi asyik main, tiba-tiba dia minta pulang, sambung Resti. Tak lama mendengarkan suara ibu guru Soleh mengucapkan salam. Murid-murid kembali ke tempat duduknya masing-masing dan langsung menjawab salam. Salah satu murid, Zela, tampak sedang berbicara dengan Bado. Ibu Soleha pun langsung memanggilnya. Zainal, coba kamu ke depan, bacakan PR cerita liburanmu, kata Ibu Soleha. Bu, kata Zainal gugup. Jantungnya berdegup kencang karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah yang ditugaskan. Siapa yang mau membacakan cerita liburan? Nanti ibu kasih nilai tambahan, kata Ibu Soleha. Kelas hening, tidak ada satupun siswa-siswi yang berani mengucapkan tangan. Ada yang sudah mengerjakan PR tapi belum berani membacanya. Di depan kelas ada pula yang tak membuat sama sekali seperti Zainal. Bu, saya mau membaca puisi, kata Dina yang tiba-tiba mengacungkan tangan dengan berani. Iya Dina, silakan ke depan. Yang lain coba dengarkan, kata Ibu Leha. Puisi Dina. Pesan ibu. Adik, ibu pesankan engkau agar ku jaga. Jangan sampai tetes air mata membasahi pipimu.
Jangan tinggalkan engkau sebelum ibu dan ayah pulang. Jangan dipukul atau dibentak. Tidak, Bu, tidak. Pesan ibu akan kulaksanakan dengan baik karena aku menyayangi adikku. Ramai tepuk tangan pun membuat riuh ruang kelas. Ibu Soleha pun merasa senang mendengarkan puisi Dina. Oke, teman-teman, jadi tadi itu ada puisi dan juga cerpen dari Ika dan juga Heiza. Kita akan break dulu sejenak, mendengarkan satu lagu lagi yang akan Kak Mita putarkan. Nanti setelah itu kita akan tanya-tanya sama teman-teman kita, sama Heiza dan juga Ika ya. Nah, untuk kalian juga yang mau titip tanya sama Kak Mita, boleh nih, boleh komen di YouTube kita Pro 4 Palembang. Nanti akan Kak Mita tanyakan langsung sama teman-teman kita dari Pandawa Sriwijaya Production. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kulihat bulan di malam hari bersinar indah di alam yang gelap, di pagi hari matahari terbit menghangatkan suasana kehidupan ini. Aku bahagia atas karuniamu. Terima kasih, oh Tuhanku, lestarinya alamku. Terima kasih, oh Tuhanku, atas rahmat darimu. Kulihat bulan di malam hari bersinar indah di alam yang gelap, di pagi hari matahari terbit menghangatkan suasana kehidupan ini. Aku bahagia atas karuniamu. Terima kasih, oh Tuhan. Baik pendengar, ada lagu dari Terima Kasih Tuhan. Ini dinyanyikan oleh Rian Prakasa ya, menggambarkan anak-anak yang berterima kasih atas apa yang sudah diberi Tuhan. Dan juga pagi hari ini Kak Mita juga bersyukur sih bisa bertemu sama Ika dan juga Heiza dan tahu lebih banyak tentang menulis cerpen dari Heiza dan juga Ika. Langsung saja, tadi kan Kak Mita sudah menjanjikan untuk sesi tanya jawab pada siang hari ini di Dunia Anak ya, bareng sama teman-teman kita. Kalau kita lihat dan juga mendengarkan
memang tadi teman-teman kita ini sangat fasih sekali memberikan kita cara-cara dan juga apa saja yang harus kita lakukan ketika kita membuat cerpen. Nah, kita akan bertanya sama teman-teman kita nih, ada Ika dan juga Heiza. Sekarang Kak Mita mau tanya dulu sama Heiza nih. Nah, Heiza gimana nih? Seneng baca novel? Senang. Seneng ya. Nah, kalau Heiza seneng, novel yang pernah Heiza cerpen yang pernah Heiza baca itu cerpen apa aja nih? Cerpen Si Kancil Anak Nakal. Si Kancil Anak Nakal. Oke. Nah, siapa tokoh yang paling favorit saat Heiza membaca cerpen ini? Kancil. Kancil. Kenapa Kancil? Karena dia Pinter, oke. dan lucu. Dan lucu, bener sih, di dalam cerpen itu Kancil pinter banget loh, dia bisa mengelabui buaya ya. Iya. Nah, kalau Heiza sendiri pernah atau tidak belajar menulis cerpen Pernah di sekolah. di sekolah? Oke, dapat nilai berapa tuh? 100. 100, keren banget. Nah, menurut Heiza apa aja sih nilai-nilai dalam cerpen yang Heiza baca selama ini? Nilai-nilainya adalah Apa nih? Cerpennya menggambarkan tentang apa yang biasa si Heiza? kancil Heeh. yang mencuri Mentimun? mentimun. Jadi nilainya jangan suka mencuri dan menghargai hasil orang lain. Oke. Nah, sekarang kita tanya ke Ika nih. Nah, kalau Ika pernah nggak baca cerpen? Pernah. Pernah, oke. Teman-teman kita pada keren-keren ya, pinter pernah baca cerpen, terus juga pinter tadi sama Kak Mita juga bacain cerpen. Nah, kalau membacanya dari majalah, buku kumpulan cerpen atau dari media sosial nih, Ika, bacanya dari mana? Bacanya dari YouTube. Dari YouTube, oke. Jadi sambil melihat gambar ya, biasanya kalau di YouTube ya. Iya. Bener. Nah, cerita yang paling Ika sukain dari cerpen-cerpen yang Ika baca? Domba Anak 7. Domba Anak 7. Kenapa Ika suka ini cerpen Domba Anak 7? Karena Apa tuh? karena Lucu aja gitu. iya lucu. Anaknya banyak ya, 7 ya. Nah, kalau dari Ika kira-kira apa aja nih pesan buat teman-teman di rumah yang gemar membaca cerpen Ika? Semoga kalian pinter, baik. Udah itu aja. Oke, nah tadi Kak Mita juga lihat nih kalau di YouTube kita banyak banget komen-komennya pada siang hari ini ya di Dunia Anak. Boleh nggak Kak Mita bacain dulu komen-komennya? Boleh. Boleh, oke. Jadi dari komen yang pertama tadi ada dari teman-teman kita yang lagi menonton siaran ini melalui YouTube kita di Pro 4 Palembang. Katanya kasih semangat buat Heiza dan juga Ika, keren banget. Oke. Terus juga ada komen dari Siswawani Siswa. Katanya semangat anak-anak Pandawa Srijaya Production. Pasti dong, semangat ya. Ketemu terus ya kita tiap minggu ya. Nah, terus lagi ada yang bilang ada Hezi Alfarezi. Katanya semangat ada Heza yang cantik. Widih, ya dong cantik dengan kerudung putihnya pagi ini ya menjelang siang ya. Tetap cerah gitu ada Heza. Nah, terus juga ada lagi komen Ade Ika makin cantik. Wih, ya dong. BTW kelas berapa sih teman-teman? 6. Kalau Ika kelas 6, kalau Heiza? Kelas 4. Wow. Heiza kelas 4 dan Ika kelas 6. Oke, kalau boleh Kak Mita tahu sekolahnya di mana? Aku di SDN 207. 007.
Oke. Sekolahnya di Min 1 Kota Palembang. Oke, jadi teman-teman ini dari beda sekolah tapi sering main ya berdua, bertemu ya. Nah, terus juga ada yang komen juga nih dari Sangsas Cinema. Katanya cerita cerpennya asik ya. Iya dong, apalagi yang bawainnya Ika sama Heiza asik banget loh. Nah, terus juga terakhir ada dari Sustriani Testi. Katanya Masya Allah, semangat untuk Heiza dan juga kawan-kawan. Oke, jadi udah Kak Mita bacain komen-komennya pagi menjelang siang ini di YouTube kita Dunia Anak ya. Tadi juga Heiza dan juga Ika sudah beri kita banyak ilmu sekali hari ini di Dunia Anak. Nah, untuk teman-teman yang ketinggalan, boleh tonton siaran ulangnya di YouTube kita Pro 4 RRI Palembang. Mungkin Heiza sama Ika mau pamit dulu sama pendengar Pro 4 RRI Palembang. Sampai bertemu lagi di minggu-minggu selanjutnya ya bersama Pandawa Sriwijaya Production dan juga Kak Mita tentunya. Untuk itu kita tutup dulu acara kita pada siang hari ini di Dunia Anak. Sampai bertemu lagi esok lusa minggu depan. Tentunya masih di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kami ucapin terima kasih buat Ika dan juga Heiza dan tentunya pada Pandawa Sriwijaya Production. Bye-bye.